Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hasbiyallah wa ni'mal wakil wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Yang mulia para guru, para asatiz, terusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali, Ustaz Abdul Muti, Ustaz Haji Ahmad Maulana, Ustaz Junaidi, Ustaz Nahari, Ustaz Muhammad Tawi, dan para asatiz, para guru lainnya, para orang tua jamaah sekalian, majlis taklim pengajian malam Rebo rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, langsung saja kita akan menyampaikan dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan sampaikan di dalam babus shaumi tatawu wa ma nuhiya an saumihi. Bab yang menjelaskan tentang puasa sunat dan puasa yang dilarang. Dari penjelasan di sini ada beberapa hadis yang menerangkan tentang shaumu tatawu, puasa sunat. Yang pertama, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirul madiyah. Wa su'ila an shaumi yaumil Isnain faqala zalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Saya sampaikan dulu artinya dari Abi Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang puasa Arafah. Apa jawab Nabi? Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa ia puasa Arafah itu menghapus ataupun membersihkan dosa-dosa kita al-madiyah wal baqiyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dan juga Nabi ditanya tentang puasa Asyura, maka jawab Nabi adalah yukaffiru sanatal madiyah, akan membersihkan dosa daripada tahun yang lalu. Kemudian juga Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau bersabda zalika yaumun wulidtu fihi, itu merupakan hari di mana saat aku dilahirkan. Dan juga wa bu'istu fihi, saat di mana aku diutus sebagai seorang rasul. Dan wa unzila alayya fihi, kemudian juga saat pertama kali aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, dalam ini merangkum daripada 3 puasa sunnah. Puasa sunnah ini yang barangkali juga sering kita laksanakan. Yang pertama tentang puasa Arafah. Arafah ini adalah satu nama tempat yang berada di kota Mekah, di mana jamaah haji pada
saat tanggal 9 Zulhijjah seluruhnya berkumpul di Arafah. Nah, maka kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Bahkan saking utamanya di dalam pelaksanaan ibadah haji, Nabi sampai mengatakan begini, al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah berada di Arafah. Kalaupun orang itu sakit, ya tidak berada di Arafah, artinya tidak mungkin untuk jalan ke Arafah, maka ada yang namanya safari ukuf, ya, safari ukuf. Artinya tim kesehatan haji Indonesia atau dari klinik KKHI, klinik kesehatan haji Indonesia, itu mengangkutnya ataupun membawanya sesaat untuk berada di Arafah. Nah, maka kalau orang haji nggak sama sekali nyampe di Arafah, sama dengan dia tidak menunaikan ibadah haji. Ini intinya adalah haji itu adalah Arafah. Dan kita yang memang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk puasa. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada penduduk kota Makkah dan Madinah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah itu untuk apa? Melaksanakan puasa yang namanya puasa Arafah. Ini pahalanya luar biasa, Pak. Yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari di hari Arafah membersihkan dosa-dosa kita, dosa 1 tahun yang lalu, dosa 1 tahun yang akan datang tuh. Jadi yukafiru sanata ini membersihkan dosa 2 tahun. Cuma kita melaksanakan puasa ataupun menahan lapar, menahan haus selama 12 jam, itu memperoleh ganjaran ibadah kita sama dengan 365 hari kali 2, artinya 750 hari, ya. 750 hari, cuman 12 jam kita nggak makan nggak minum. Makanya kita nih yang nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, berada di tempat kita masing-masing, artinya tidak berada di Arafah, udah puasa aja dah. Masa kita nggak kuat puasa Arafah, kan begitu. Nah, ini ganjaran pahalanya 2 tahun. Ini ulama sepakat, ya, sepakat ulama bahwa ini adalah memang hadis sahih. Bahkan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ada hadis sahih. Itu puasa Arafah. Makanya Arafah ini adalah suatu ibadah puasa yang memang harus kita laksanakan, jangan sampai kita ketinggalan nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi menyebutnya dengan Arafah. Cuman masalahnya begini, ketika Arafah ini kadang-kadang kan di satu negara berbeda penanggalannya, ya. Di kota Mekah misalkan sudah terjadi pada tanggal 9, sementara di Indonesia misalkan belum. Nah, maka yang dilihat bukan hari Arafahnya, tanggalnya gitu. Kira-kira kalau memang itu ada perselisihan ataupun ada perbedaan antara satu negara dengan negara yang lainnya, ya. Maka mudah-mudahan tahun ini tidak ada perbedaan penanggalan di tanggal 9 itu, sehingga saat jamaah haji sedang berada di Arafah atau melaksanakan wukuf di Arafah, kita yang ada di tanah air untuk melaksanakan ibadah puasa yang namanya puasa Arafah. Kemudian ada yang nempel dengan Arafah, yaitu puasa apa? Puasa tarwiyah. Nah, ini puasa tarwiyah ada sedikit ikhtilaf para ulama. Tapi kalangan Nahdiyin biasanya melaksanakan puasanya tanggal 8-nya yang namanya puasa tarwiyah 8 Zulhijjah. Tapi bagi orang di luar Nahdiyin itu biasanya kagak make tuh. Karena memang hadis tentang puasa tarwiyah ini namanya hadisnya ada hadis maudhu, karena ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, ada satu perawinya yang memang tidak akurat. Tidak akurat itu artinya suka berdusta begitu kira-kira. Maka oleh sebagian orang tidak dipakai yang namanya puasa tarwiyah. Pertanyaannya bagaimana? Kita bagaimana puasa pakai gak tuh tanggal 8-nya? Tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah, tanggal 8-nya puasa pakai gak? Apa tanggal 9 aja? Saya persilahkan kalau memang kita punya keyakinan hanya tanggal 9-nya saja, ya silahkan tanggal 9 puasa. Kalau kita memang sudah dari dulunya ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kita puasa hari tarwiyah dan Arafah, maka laksanakan 2 hari.
Dan bagusnya juga itu sebetulnya bukan hanya 2 hari, Pak, dari tanggal 1 dengan sampai tanggal 9-nya ya. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjahnya. Tanggal 10-nya bagaimana? Nggak boleh. Hukumnya apa? Haram. Karena tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha. Sedangkan hari raya Idul Adha adalah hari saya yang diharamkan kita melaksanakan ibadah berpuasa. Termasuk juga hari raya Idul Fitri. Nanti ada penjelasan hadisnya. Kemudian yang kedua, Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang puasa Asyura. Puasa Asyura ini dari kata Asyra, artinya 10 ya. Asyura kan artinya 10. Maksudnya adalah tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kalau sekarang bulan Zulqa'dah ya, kemudian nanti masuk setelah bulan Zulqa'dah adalah bulan Zulhijjah. Nah, kemudian setelah Zulhijjah lalu Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram sama nih. Kita disunahkan untuk berpuasa. Apa fadilahnya, keutamaannya? Di sini disampaikan yukafiru sanatal madiyah. Membersihkan, menghapus dosa-dosa kita 1 tahun, Pak, luar biasa. Puasa 1 hari bersih dosa kita 1 tahun, dihapus dosa kita 1 tahun. Kalau tadi Arafah 2 tahun, tapi kalau Asyura 1 tahun. Jadi kan kita dosanya banyak ya. Jangankan kemarin, apa artinya jangankan yang dulu-dulu, kemarin aja habis Ramadan hingga sekarang. Sudah 1 bulan lewat, bisa jadi seabrek udah dosa kita. Nah, maka dengan kita berpuasa 1 hari, insya Allah dengan tulus niyatillahi ta'ala berpuasa Asyura, maka akan terhapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu yang sudah kita kerjakan. Tentunya di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Kenapa sih ini puasa Asyura dilaksanakan? Karena banyak kejadian-kejadian pada tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 bulan atau 10 Asyura, kita nyebutnya 10 Asyura atau 10 Muharram. Banyak sekali kejadian yang terjadi pada anbiya wal mursalin, pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Seperti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini terselamatkan dari kejaran Fir'aun ya. Nabi Ibrahim terselamatkan dari dibakarnya oleh Namrud ya. Kemudian Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Namrud. Nah, Fir'aun terbalik ya. Nabi Ibrahim terselamatkan dari dibakarnya oleh raja Namrud. Sedangkan Nabi Musa ini kan pernah dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, ini diselamatkannya pada tanggal 10 Asyura. Dan juga banyak kejadian lain, misalkan ada yang mengatakan bahwa taubatnya Nabi Adam juga diterimanya taubatnya itu pada tanggal 10 Asyura. Nah, kita menyebutnya 10 Asyura atau 10 Muharram ini dengan istilah orang kita itu lebaran yatim ya, lebaran yatim, istilah orang kampung kita. Tetapi ini sebetulnya kagak ada istilah lebaran yatim, cuman bahasa orang kita doang gitu. Lebaran yatim. Silahkan aja dengan bahasa-bahasa apapun, tapi tujuannya baik. Dalam rangka kita santunan yatim itu boleh. Ini juga kita disunahkan puasanya. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini dikatakan dengan puasa Isnin, puasa hari Senin. Nah, ini nanti ada lanjutannya juga hadis lainnya dengan Senin dan Khamis, ya. Yaumul Isnin wal Khamis ya. Faqala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zalika yaumun wulidtu fihi. Jadi Nabi dilahirkan itu pada hari Senin ya. Kemudian Nabi diutus sebagai seorang rasul, diangkat jadi sebagai seorang rasul juga pada hari Senin. Dan begitu juga Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira juga pada hari Senin. Nah, ini sebetulnya Nabi ingin menginformasikan kepada umatnya, wulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari Senin gitu. Bahkan ada hadis lain yang terkait dengan Senin Khamis ini, tu'radul amal yaumul Isnin wa Khamis. Amal kita manusia, Pak, dilaporkan kepada Allah, diangkat ya, dilaporkan kepada Allah itu pada hari Senin dan Khamis. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun, kata Nabi begitu. Dan aku kepengen ketika amalku dilaporkan, disampaikan pada Allah,
wa ana shaimun, aku sedang berpuasa. Makanya kita disunahkan puasa itu puasa yang suka dilaksanakan oleh baginda Rasul, puasa hari Senin dan Kamis gitu. Ini manfaatnya luar biasa Pak kalau kita mendawamkan, membiasakan amaliyah puasa Senin dan Kamis. Ini satu hadis ini mencakup 3 amaliyah puasa sunat yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Lalu wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma ramadhana summa atbahu sitan min syawal kana kasiyamid dahri. Siapa orang yang berpuasa Ramadan kemarin tuh ya, kemudian dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan fadilah keutamaan sama dengan dia puasa 1 tahun gitu. Jadi kalau kita puasa Ramadan sempurna 1 bulan, kemudian setelah kita Ramadan kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini sama dengan kita puasa 1 tahun, sama tadi hampir sama dengan puasa Asyura gitu amaliyahnya ataupun fadilahnya. Tapi syaratnya kita puasa ini mulai kapan? Tanggal 2 Syawal sampai dengan akhir Syawal ya. Kenapa tanggal 2? Karena tanggal 1 hukumnya haram kita berpuasa. Boleh berturut-turut tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, atau boleh juga dicicil. Nah sekarang mah misalkan tanggal 5 dulu dah. Kalau tanggal 2, tanggal 3 kan masih rame tuh tamu ya, atau masih kita bersilaturahim lebaran. Nantilah senggang-senggangan, misalkan seminggu setelah lebarannya boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Tapi kalau sudah selesai bulan Syawal, sudah tidak dapat lagi daripada fadilah puasa Syawal ini. Kemudian lalu bagaimana kalau misalkan kita masih punya hutang Ramadan ya? Misalkan kita pada bulan Ramadan sakit, lalu kita di bulan Syawal melaksanakan puasa Syawal. Contohnya kita nggak puasa di bulan Ramadan 2 hari karena sakit. Lalu di bulan Syawal kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Nah ini puasa Ramadan kan hukumnya wajib. Bayar utang itu harus kita tunaikan lebih dahulu. Ini mah kita kagak bayar utang dulu ya. Sampai ketemu bulan Sya'ban tahun berikutnya, artinya yang mendekati Ramadan yang akan datang, baru dibayarkan. Nah maka puasa Syawal yang kita kerjakan selama 6 hari itu belum dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi utangnya belum dibayar, yang wajibnya belum dilunasin gitu kira-kira. Kalau utangnya sudah dilunasin, artinya kodonya sudah dibayarkan, sudah ditunaikan, maka masuklah tadi puasa Syawalnya, kita masuk mendapatkan fadilah keutamaannya. Jadi sebetulnya lebih diutamakan puasa kodok dulu kalau kita punya hutang di bulan suci Ramadan. Puasa Syawal hukumnya sunat. Kenapa demikian? Karena kalau ada hak Allah, hak manusia, hak Allah yang wajib, kemudian hak manusia yang wajib, itu kita tunaikan yang wajib dulu Pak, haknya Allah ya. Tapi kalau ada haknya Allah yang sunnah, kemudian hak manusianya wajib, ya kita tunaikan yang wajibnya dulu, apalagi nih haknya Allah yang wajib gitu. Maka kewajiban kita harus tetap ditunaikan lebih utama dibanding yang sunnahnya. Yang terakhir hadis yang terkait dengan ada 2 lagi. Yang terkait dengan ini puasa Yaumul Bid'ah, Yaumul Bid'ah, puasa tengah bulan. Nah ini jarang-jarang kita lakukan nih. Wa an Abi Zarin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Zar Al-Ghifari, maksudnya di sini amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Zar Al-Ghifari diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam antasuma minasyahri salasata ayyam, untuk berpuasa ya 3 hari di setiap bulannya ya, berpuasa 3 hari setiap bulan. Kapan itu? Salasa asyarata wa arba asyarata wa khamsa asyarata. Jadi tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulannya. Bulan Qamariyah ya, atau bulan Hijriyah. Nah ini
yang dikenal dengan Yaumul Bid. Yaum hari al-bid putih, artinya bulan purnama gitu. Yaumul Bid, bulan purnama. Nah ini sunnah Pak. Sunnah kita setiap pertengahan bulan ataupun di bulan purnama itu tanggal 13, 14, 15 sunnah puasa yang namanya Yaumul Bid. Ini bukan harinya, tetapi tanggalnya. Harinya hari apa kek? Hari Senin, Tasak, Rebo kek, atau hari Kamis, Jumat, Sabtu. Yang penting tanggalnya itu tadi. Tanggal 13, 14 dan tanggal 15 bulan berjalan di tahun itu. Karena itu adalah yang namanya bulan purnama. Yang terakhir, hadis ini sebetulnya hadis untuk perempuan ya. Hadis untuk perempuan, tapi nggak apa-apa saya sampaikan di sini karena untuk suami-suaminya aja nggak apa-apa. Tapi ini sebetulnya hanya mengena bagi perempuan. Apa hadisnya sih? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati, kagak halal ya. Kagak halal berarti haram ya. Lil mar'ati bagi siapa? Bagi seorang wanita, bagi istri gitu. Antasuma, untuk berpuasa, wa zaujuha syahidun ya. Kagak halal atau bahasa kasarnya haram bagi seorang istri dia melaksanakan puasa, wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumah, sedangkan suaminya ada di sisinya. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Nah, ini walabzul Bukhari zada Abu Daud gairah Ramadan ya. Di sini selain bulan Ramadan, di dalam lapas di sini yang ditambahkan oleh Abu Daud. Ya. Kenapa ini kagak boleh? Karena memang ya suaminya mungkin ini aktivitasnya setiap hari di tempat pekerjaan. Jadi manakala si suaminya lagi cuti atau tanggal merah, harus bilang dulu tuh kalau ini adalah puasa sunat gitu. Bang, besok kan Kamisnya tanggal merah, boleh nggak saya puasa? Karena memang sudah biasa nih istrinya puasa Senin Kamis. Kalau kata suaminya jangan, walaupun suaminya cuma pengen ngajak makan keluar misalkan, nah maka itu pahalanya lebih besar tuh dibanding dia puasa gitu. Nah ini kasih tahu nih sama istri-istri kita nih ya. Kalau lagi suaminya ada di rumah, istri kita sudah biasa melaksanakan puasa sunat Senin Kamis misalkan, atau puasa Yaumul Bid, Yaumul tengah bulan, pertengahan bulan, maka jangan puasa kalau lagi kita nih sebagai suami lagi ada di rumah, lagi perek, lagi libur gitu. Tapi bagaimana kalau suaminya memang udah pensiun atau ada di rumah terus kira-kira? Nah. Iya. Kalau suaminya memang ada di rumah terus mah tiap hari, berarti ya tinggal dikondisikan dah, ya tinggal diatur aja dah itu. Ya, masa dia nggak boleh puasa Senin Kamis memang udah biasa, itu meninggalkan bisa kapan aja kalau itu mah ya. Kalaupun suami lagi kepengen jalan atau kepengen yang lainnya atau pengen campur sama istrinya, kan bisa hari lain. Nah ini maksudnya adalah puasa ini suaminya yang memang biasa-biasanya sih jarang ada di rumah, suaminya adalah seorang pekerja misalkan. Nah maka ketika suami lagi ada di rumah, kemudian istri pengen puasa, harus izin dulu sama suaminya, kira-kira begitu. Sebetulnya asbabul wurud daripada hadis ini ada Pak. Kejadiannya di dalam satu peperangan, saya lupa perang Ghazo atau perang apa itu, bahwa ada para suami-suami ini ketika selesai peperangan yang meninggalkan istrinya beberapa bulan lamanya, ketika selesai peperangan datang ke rumah, sementara istri ini lagi pada puasa. Saya lagi puasa katanya, sedangkan suaminya kan ya habis jarang ketemu, rada kangen juga ya, rada kangen. Maka mengadulah para suami ini kepada Rasul, ya Rasul, ini istri-istri saya lagi pada puasa gitu. Maka kata Rasul, turunlah hadis ini, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Jadi kagak boleh istri kita ya berpuasa sunat kalau suaminya lagi ada di rumah. Bagi suami yang kira-kira jarang ada di rumah, tapi kalau hari-hari di rumah mah ya itu meninggal ngobrol aja dah. Boleh puasa tapi hari lain kan bisa keluar begitu kira-kira. Ini jamaah sekalian yang terkait dengan saum tatawu, nanti
barangkali di sini masih ada bahasan tentang puasa yang dilarang. Puasa yang dilarang kan diantaranya ada puasa hari tasyrik, ada puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari yang lainnya. Nah ini nanti akan kita lanjutkan jika memungkinkan. Barangkali ada yang dipertanyakan atau cukup jelas ya? Karena memang udah nggak ada yang dipertanyakan, barangkali saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.